Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini saya akan membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Oke, kita mulai dari besaran. Besaran adalah segala sesuatu dalam fisika ya, yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran ini ada dua jenis ya. Ada besaran pokok, kemudian ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada besaran lain. Nah, besaran pokok ini ada 7 ya. Apa saja besaran pokok? 1 panjang ya, satuannya meter, kemudian massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, kuat arus listrik, satunya ampere, suhu, satuannya Kelvin, intensitas cahaya, satuannya kandela ya, CD kandela, kemudian jumlah zat, satuannya mol. Ini besaran pokok, ada 7 jumlahnya. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya kecepatan, tekanan, gaya, dan lain-lain. Kita akan membahas 3 besaran pokok ini, yaitu massa, panjang, dan waktu, yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan satuan dan dimensi dari besaran-besaran turunan. Seperti kita lihat di sini, massa satuannya kilogram, dimensinya M ya. Kemudian panjang satuannya meter, dimensinya L. Kemudian waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Kita akan gunakan ketiga besaran pokok tadi untuk mencari satuan dan dimensi dari besaran-besaran turunan. Kita mulai dari pertama, kecepatan. Kita tahu kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, satuan dari kecepatan kita bisa cari dari jarak dan waktu ini. Jarak satuannya adalah meter, sedangkan waktu satuannya adalah sekon. Jadi satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Kemudian dimensinya kita bisa lihat dari satuannya. Meter adalah dimensi panjang, sekon adalah dimensi waktu atau T. Sehingga dimensinya adalah L ya. T yang di bawah ini kita naikkan ke atas menjadi T pangkat min 1. Ini dimensi dari kecepatan. Baik, kita teruskan untuk percepatan. Nah, percepatan adalah rumusnya perubahan kecepatan tiap waktu ya. Jadi percepatan adalah delta V per delta T. Nah, kita lihat satuannya. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon ya. Kita lihat meter per sekon. Satuan dari waktu adalah sekon. Sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, dari satuan ini kita bisa tentukan dimensinya. Maka dimensinya adalah M, itu dimensinya meter ya, dimensinya itu L, panjang. Kemudian S kuadrat di bawah, ini per T pangkat 2, waktu ya. Nah, T pangkat 2 di bawah ini bisa kita naikkan menjadi L T pangkat min 2 ya. Yang pangkat 2 di bawah kita naikkan ke atas menjadi T pangkat min 2. Ini dimensi dari percepatan. Kita akan teruskan ke gaya. Gaya itu F ya lambangnya. F itu rumusnya adalah M dikali A. Massa dikali percepatan. Ini percepatan itu lambangnya A.
Gaya adalah massa kali percepatan. Apa satuan gaya? Nah, kita bisa cari dari rumusnya, M kali A tadi. M satuannya kilogram, sedangkan A satuannya meter per sekon kuadrat ya. Kita sudah dapat di atas ini tadi. Sehingga satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, apa dimensinya? Dimensinya kita bisa lihat dari satuan ini. Kilogram itu satuan dari massa ya, berarti M. Meter itu satuan dari panjang, berarti L. Kemudian S pangkat 2 ini di bawah ya, jadi S itu sekon, jadi satuan dari waktu, maka T. Kita langsung naikkan, S pangkat 2 naik ke atas, jadi T pangkat min 2. Nah, ini adalah dimensi dari gaya, MLT pangkat min 2. Kita teruskan satu lagi untuk usaha. Usaha itu lambangnya W ya, W besar. Usaha itu adalah gaya dikali jarak. Nah, maka satuan dari usaha adalah satuan dari usaha kita bisa tentukan dari rumusnya, yaitu gaya dikali jarak. Gaya satuannya ini kilogram meter per sekon kuadrat, kilogram meter per sekon kuadrat, ini satuan dari gaya, kali jarak, jarak itu satuannya meter, sehingga satuan dari usaha adalah kilogram meter kali meter, jadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, di sini kita bisa tentukan dimensinya. Kilogram itu M ya, kemudian meter kuadrat, meter itu L, L pangkat 2. Nah, S kuadrat di bawah ya, sekon kuadrat di bawah itu berarti T ya, T pangkat 2 di bawah, kita langsung naikkan jadi T pangkat min 2. Jadi dimensi dari usaha adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Contoh soal, daya adalah usaha per satuan waktu. Maka dimensi daya adalah, nah di sini daya diberikan rumus adalah usaha per satuan waktu. Lambang daya adalah P. P itu usaha per satuan waktu. Usaha itu W, satuan waktu itu T. Jadi P adalah W per T. Nah, kemudian usaha W sendiri adalah gaya dikali jarak ya. Seperti tadi sudah kita bahas. Sedangkan gaya sendiri adalah massa dikali percepatan. Nah, kita bisa lacak dari gaya ini. F adalah M kali A, massa kali percepatan. Massa satuannya adalah kilogram. Sementara percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, maka satuan dari usaha F kali S ini kita masukkan satuan dari gaya tadi, yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Di sini kilogram meter per sekon kuadrat kali S kali jarak. Jarak itu adalah meter, sehingga satuannya adalah kilogram meter kali meter, jadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, daya adalah usaha per waktu. Usaha satuannya sudah kita peroleh tadi, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini kita masukkan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat per T. T itu satuannya adalah sekon, maka per S. Sehingga satuan dari daya adalah kilogram meter kuadrat sekon kuadrat per S, jadi sekon pangkat 3. Sehingga dimensinya kita bisa tentukan dari sini. Kilogram itu massa, jadi M. Meter kuadrat, meter itu panjang, jadi L. L-nya pangkat 2. Kemudian sekon itu T ya.
T-nya pangkat 3, tapi karena di bawah kita naikkan jadi T pangkat min 3. Dari bawah pangkat 3 kita naikkan jadi pangkat min 3. Sehingga dimensi dari daya adalah M L kuadrat T pangkat min 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita ambil contoh 2. Gaya yang bekerja pada dua benda bermassa M1 dan M2 yang terpisah pada jarak R dirumuskan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan dimensi dari G. Rumusnya adalah F sama dengan G, konstanta G ya, M1 kali M2 per R kuadrat. Dari rumus ini kita bisa memperoleh nilai G ya, pakai analisis matematik. G sama dengan, perhatikan, kita pindah-pindah ruas. R kuadrat pindahkan ke F ya, karena R kuadrat di bawah, pindah ruas menjadi dikali, sehingga menjadi F kali R kuadrat. M1 M2 di atas ya, pindah ruas menjadi di bawah, jadi per M1 kali M2. Nah, ini rumus dari G. Nah, sekarang kita tinggal tentukan satuannya ya, satuan dari G. Kita bisa cari dari rumus ini. Satuan G berarti adalah, ini kita satuannya, F itu gaya tadi satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Seperti yang sudah kita bahas di depan. Kemudian R itu adalah jarak, R kuadrat berarti meter kuadrat per M1 kali M2. M itu adalah massa, berarti kilogram, satuan M1. M2 massa 2, satunya juga kilogram. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kilogram sama kilogram bisa kita coret. Hilang. Kemudian tinggal ada M kuadrat menjadi M pangkat 3. Kemudian ada S kuadrat di bawah, jadi per S kuadrat. Kilogram di bawah ya, tetap di bawah sini. Ini satuan dari G. Dari sini kita bisa tentukan dimensinya ya. M pangkat 3 menjadi L ya, M itu meter menjadi L pangkat 3. Kemudian kilogram di bawah ya menjadi M pangkat min 1 ya. Kemudian S kuadrat menjadi T pangkat pangkat 2 naik menjadi pangkat min 2. Nah, ini dimensinya. Atau kalau kita mau urutkan dari M menjadi M pangkat min 1, L pangkat 3, T pangkat min 2. Nah, ini dia dimensi dari G.